Kemudian titip salam dari Pak Ketua DPD, Pak Susandi, yang tadi beliau mengabarkan saya lengkap dengan fotonya, malam ini sedang diimpus di rumah, jadi kondisinya tidak begitu sehat. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan cepat lagi beraktivitas dengan kita ya. Melihat keadaannya tadi, Pak, gimana ini gitu kan, tapi saya pikir tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi pada malam hari ini tentang emis dan siaga. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Bu Firma Hafni dan Bapak Jusni Silalahi, yang hari ini merelakan waktunya berbagi dengan kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi mereka berdua ya. Secara kegiatan ini kita buat free, tidak berbayar, dan mereka mau berbagi luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya anggota AKPAI banyak lagi yang mau berbagi seperti ini, sehingga guru-guru PAI itu tidak tertinggal ya. Karena sebenarnya kita sendiri di Serdang Bedagai ini sudah cukup jauh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lainnya, menurut saya seperti itu. Baik, narasumber pertama kita adalah Bu Firma Hafni ya, sudah ada. Beliau bertugas di SD Negeri 107826 Pematang Sijo 6, Kecamatan Perbaungan. Assalamualaikum Bu Firma. Waalaikumsalam Bu. Sehat ya malam ini ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semakin sering berbagi, semakin kita diberi kesehatan dan rezeki yang luar biasa dari Allah. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, untuk materi pertama hari ini kita tentang emis ya, tentang emis. Setelah itu nanti kita tentang siaga yang akan dibawakan oleh Pak Jusni. Nah, di sini saya sebagai host dan narasumber akan membimbing Bapak Ibu. Yang pertama, Bu Firma akan menjelaskan tentang emis, dan kemudian nanti kita adakan tanya jawab ya, sharing tentang data emis. Sekali lagi, kita tanpa data kita dianggap tidak ada, gitu ya. Ya, luar biasa sekali slogannya dari Serdang Bedagai ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke Bu Firma untuk menjelaskan tentang emis, tentang fitur-fiturnya dan bagaimana cara penghiasannya. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan menanyakan tentang kendala-kendala yang dihadapi. Kepada Bu Firma kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik hari ini kita masih diberinya rahmat karunia berupa kesehatan, sehingga kita masih dapat bergabung dalam rangka Zoom meeting tentang emis dan siaga. Selanjutnya, selalu berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan memperbanyak sholawatnya kita akan mendapat syafaatnya di yaumul masa kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memperkenalkan fitur-fitur yang ada di emis, dan kepada rekan-rekan teman-teman. Di sini kita saling berbagi. Kita kalau nanti ada penjelasan dari saya kurang paham, bisa kita pecahkan bersama-sama, karena juga saya bukan ahlinya, hanya ingin saling berbagi aja. Betul kata Ibu Sekjen tadi, apalah artinya kalau kita bertahun-tahun mengabdi tanpa adanya data, itu nol.
Kan seperti itu. Karena saya juga sebelumnya lama juga di honor, baru PNS. Jadi dari awal data honor itu dipergunakan, terdata dari emis awal sampai akhir. Jadi bagi rekan-rekan, teman-teman semua, guru agama baik itu PNS dan non-PNS, semuanya wajib kita mengisi emis. Dan sebelumnya kita mungkin kebanyakan dari rekan-rekan mengisi emis ini hanya satu orang atau satu operator per kecamatan gitu ya kan. Tapi saya menginginkan setelah kita pelatihan ini, BIMTEK ini, saya harap semua guru-guru PAI, baik yang PNS maupun non-PNS, tidak lagi ketergantungan dengan satu orang operator. Nah, di sini saya tidak menjelaskan seperti kita bagaimana kalau kita seminar, kita pelatihan. Saya pinginnya kita hari ini saya di sini buka emis, Bapak Ibu juga di tempat Bapak Ibu buka emis dengan menggunakan handphone atau laptop. Jadi kita langsung praktek. Jadi setelah ini, besok Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan emis masing-masing, tidak mengandalkan satu orang operator. Jadi kita saling berbagi. Kita tidak, saya harap Bapak Ibu, kita jangan tertinggal dengan guru-guru yang umum. Kalau mereka bisa mengerjakan, kenapa kita tidak? Karena kita sudah selangkah lebih maju. Kita punya berbagai macam media digital yang mereka juga belum punya, kan seperti itu. Jadi saya harap emis bagi teman-teman non-PNS ini adalah salah satu syarat untuk P3K. Karena selain dia terdaftar di Dapodik, di Siaga, dia juga harus terdaftar di emis. Ibu moderator kemarin juga sudah menjelaskan, selalu sharing dianya, selalu mengingatkan kita apa salah satu syarat valid nanti. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak terdaftar P3K, karena apa? Emisnya tidak pernah mendaftar sama sekali. Jadi kita harus balance semua antara Dapodik, Siaga, dan emis. Nah, seperti itu. Jadi yang langkah awal bagi rekan-rekan, teman-teman, guru PAI se-Kabupaten Serdang Bedagai yang belum mempunyai akun emis. Saya rasa masih banyak kita yang belum mempunyai akun emis kan Bapak Ibu, apalagi yang baru-baru, yang lama aja ya Bu Eli masih banyak yang belum mempunyai akun emis. Nah, kita sudah bisa mendaftar. Kalau akun emis itu kita langsung mendaftar ke operator Kemenak kita. Operator Kemenak kita itu adalah Pak Dayat. Nah, Bapak Ibu kalau mau mendapatkan akun, tinggal kita kasih NIK kita, asal sekolah kita. Nanti mereka yang memberi passwordnya. Jadi nanti usernya itu semua kan kita dengan menggunakan NIK. Ya Bapak Ibu, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mempunyai akun emis, tolong mulai besok kita mendaftarkan ke Pak Dayat atau Pak Bada yang sering kita dengar. Nah, kirimkan NIK Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tempat tugas nanti akan dibuatkan mereka passwordnya. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke langkah emis. Saya harapkan semua Bapak Ibu ada pegang handphone atau laptop. Jadi saya ingin menjelaskan apa sih yang mau diisi di emis ini. Seperti itu. Nah, langkah awalnya Bapak Ibu, awalnya kita masuk ke emis PAI. Kita login ke emis PAI. Tadi bisa awak tampilkan lagi Bu Eli? Bisa, tinggal share screen aja. Share screen ya? Iya, share screen ulang. Oke. Ya, sudah kelihatan. Ya. Nah, sudah bisa kelihatan, Bu? Ya. Nah, Bapak Ibu guru PAI se-Kabupaten Serdang Bedagai, bisa kita lihat ini filter awal kita buka. Awal tadi Bapak Ibu buka dari emis PAI. Nah, nanti setelah kita buka emis PAI, di ujung itu ada login emis PAI Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke filter ini ada login emis PAI. Nanti Bapak Ibu login. Setelah login, masukkan user dan passwordnya. Usernya adalah NIK kita. Kalau passwordnya yang sudah dirubah, itu passwordnya adalah 2345 sampai 7. Maka masuklah seperti tampilan yang Bapak Ibu lihat di layar. Nah, seperti itu tampilannya.
Nah, langkah di awalnya itu Bapak Ibu ada profil. Nah, di situ bisa Bapak Ibu ada lihat profil. Nah, profil yang awal itu Bapak Ibu bisa upload foto. Pas foto kita Bapak Ibu, pas foto kita itu ukurannya tidak lebih di bawah 150 KB ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak di bawah 150 bisa Bapak upload pas fotonya. Nah, setelah Bapak upload nanti pas fotonya, nanti muncullah di data Bapak Ibu seperti foto yang terlihat itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu ada lihat nanti di situ KTP. Nah, seperti itu. Nah, di KTP ini Bapak uploadlah KTP Bapak Ibu. Nah, ukurannya juga di bawah 200 KB ya Bapak Ibu, lebih enak di situ diupload. Nah, ini masih profil, masukkan foto dan KTP. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di situ ada pendidikan. Nah, pendidikan. Baru di pendidikan itu tampilan yang pertama adalah jenjang. Nah, ini jenjang kita. Nah, Bapak Ibu boleh ditulis jenjang itu dari TK sampai dengan S1 atau S2 apabila Bapak Ibu sudah S2. Nah, langkah awal yang pertama di sini ada fitur tambah baru. Nah, Bapak Ibu klik tambah nih, tambah baru. Nah, lalu Bapak Ibu lihat di sini nanti muncullah tampilannya seperti ini. Nah, contohnya misalkan jenjangnya SLTP. Bapak Ibu ini isi SLTP. Nah, selanjutnya kelompok program studi. Mungkin kita waktu SMP kan belum ada program studinya kan Bapak Ibu, kita isi aja lainnya. Nah, selanjutnya di situ nama sekolah. Nama sekolah SMP kita apa? Kebetulan saya berasal dari MTS Gupi Pematang Sijonam. Bapak Ibu klikkanlah di sini MTS Gupi Pematang Sijonam. Alamat sekolah kita, di mana alamat sekolah kita? Nah, kita klikkan di situ. Misalkan saya alamatnya Dusun 1 Pematang Sijonam. Sampai Bapak Ibu isi gelar belakang, gelar depan, tapi karena kita waktu SMP kan belum ada gelar ya Bapak Ibu ya. Terus tanggal lulus. Tanggal lulus itu bisa kita lihat di ijazah terakhir. Nah, nomor ijazahnya Bapak Ibu masukkan. Tanggal ijazahnya itu juga dimasukkan. Tidak boleh ada yang kosong. Nah, baru nama kepala sekolahnya yang menandatanganin ijazahnya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kita swasta, itu kan yang menandatangani ijazahnya kan rayon. Kalau masa kita dulu kan Bapak Ibu, kita bernaung ke sekolah negeri gitu. Jadi yang menandatangani ijazah itu bukan nama kepala sekolah yang swasta kita itu. Pokoknya ijazah itu nama kepala sekolahnya yang ada di ijazah itu. Baru setelah itu Bapak Ibu upload ijazah terakhir seperti ini nanti diupload. Nih, nanti setelah itu baru disubmit. Tersimpanlah dia Bapak Ibu. Kalau dia sudah diupload ijazah, maka dia muncul ijazah kita seperti ini. Nah, ini ijazah kita ya Bapak Ibu yang kita upload. Nah, itu SLTP. Selanjutnya SLTA juga seperti itu, sama pengerjaannya. Sama seperti itu, tetap kita upload juga ijazahnya. Nah, setelah itu kita submit, nah, tersimpanlah dia. Sampai dengan S1. Nah, seperti ini. Ini sampai S1. Nah, itu di jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya di bawah jenjang itu filternya ada tugas belajar. Kalau Bapak Ibu ada yang masih tugas belajar, misalkan kita ambil S2, Bapak Ibu tambahkan aja di sini tugas belajarnya. Nah, ya Bapak Ibu tugas belajarnya kita masukkan di sini. Sama seperti pengerjaan tadi kita mau masukkan data sekolah. Nah, setelah itu kita simpan, kita upload buktinya. Nah, selanjutnya ada di sini diklat.
Contohnya, misalkan kita kemarin ada diklat Bapak Ibu, baru diklat tuh hari Senin sampai hari Sabtu. Bisa ditambahkan di sini. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Tingkatnya apa? Kemarin kita tingkat provinsi. Saya belum isi ini, kenapa? Karena sertifikatnya belum saya terima. Kan gitu, karena nanti dia juga di-upload sertifikat. Nah, di sini juga penyelenggaranya siapa? Kalau kemarin kita penyelenggaranya adalah Balai Diklat Keagamaan. Nah, di sini kita buat penyelenggaranya adalah Balai Diklat Keagamaan. Nah, nama pelatihannya apa? Kalau kita semalam pelatihan pendidikan guru agama sekolah dasar. Nah, kita buatlah di sini kita masukkan. Nah, tahun berapa? Tahun 2021 kita masukkan di sini 2021. Nah, selanjutnya durasinya berapa? Kalau kemarin kami 32 jam. Maka kita tulis di sini 32 jam. Sertifikatnya ada. Nah, kalau ada, kita buat ada. Karena saya belum mendapatkan sertifikatnya kemarin, Bapak Ibu, makanya saya belum isi ini. Nah, sampai dengan tanggal sertifikat, nomor sertifikat. Nah, kita uploadlah sertifikat ini. Nah, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya di bawah diklat ada filter sertifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu, filter sertifikasi ini kalau dia belum terisi, kalau kita yang baru sertifikasi, Bapak Ibu di sini tambah tab baru di sini. Nah, nanti setelah itu kita isi. Nah, contoh misalkan tahun sertifikasinya saya tahun 2015. Kita buat tahun 2015. Statusnya, status kepesertaan. Di sini pilihannya sudah dan belum. Jadi yang kita pilih sudah, kalau kita sudah sertifikasi. Nah, jalurnya apa? Bapak Ibu sertifikasi. Kalau PLPG kita buat pilihannya PLPG. Kalau portofolio kita buat pilihannya portofolio. Karena saya PLPG, jadi saya buat PLPG. Nah, nomor peserta. Nomor peserta itu wajib kita isi, Bapak Ibu. Kita isi nomor peserta itu. Nah, selanjutnya LPTK-nya. Ya, Bapak Ibu, penyelenggaranya. Nah, kebetulan saya penyelenggaranya adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di sini kita tuliskan penyelenggaranya. Kalau Bapak Ibu misalkan UIN Sumatera Utara, Bapak Ibu tuliskanlah UIN Sumatera Utara. Nah, selanjutnya statusnya lulus. Kalau lulus kita klik aja di sini lulus. Nah, tanggal sertifikat yang ada di yang kita terima sertifikasi itu kan ada sertifikatnya, Bu, tanggalnya. Kalau saya tanggal 16 bulan 8 tahun 2015. Nah, tuliskanlah di situ. Nah, selanjutnya mata pelajaran sertifikasinya apa? Kalau saya, kita semua yang guru PAI, pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, setelah itu, sertifikatnya kita unggah. Kita unggah sertifikat itu. Nah, setelah kita unggah, kita submit lagi. Nah, kalau sudah kita submit, maka nanti di sini sebelah kanan Bapak Ibu muncul sertifikat yang kita unggah ini. Seperti ini dia. Nah, tapi kalau belum muncul ini berarti sertifikatnya belum Ibu unggah, Bapak Ibu unggah. Nah, itu dia di sertifikasi. Nah, selanjutnya di bawah sertifikasi ada filter kepegawaian. Nah, filter kepegawaian yang pertama adalah riwayat. Nah, kita klik Bu daftar riwayat. Nah, seperti ini Bapak Ibu riwayat golongan kita. Kita masukkan di sini ada tab tambah. Tab tambah, kita klik tambah, maka nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi pangkat kita apa? Contoh misal pangkat awal saya
Itu 3A, kita masukkanlah 3A. Nah, tanggal SK. Nah, ini tanggal yang tertera di SK kita masukkan. Nah, selanjutnya nomor SK. Nomor yang ada di SK kita ya Bapak Ibu, ini kita masukkan. Nah, selanjutnya instansi penerbitnya. Nah, instansi penerbitnya itu adalah pemerintah daerah. Kalau saya Bapak Ibu, baru TMT pengangkatan golongan. TMT-nya itu tanggal berapa? Kalau saya tanggal 1 bulan 4 tahun 2016. Saya masukkanlah di situ. Nah, jabatan fungsionalnya apa? Nah, guru muda. Kita masukkanlah Bapak Ibu guru muda di sini. Nah, gaji pokok ya Bapak Ibu, yang diminta gaji pokok, bukan gaji keseluruhan yang ada di amprah gaji. Berapa? Nah, di sini kita masukkan gaji pokok. Nah, baru tunjangan fungsional. Kan ada kalau kita terima amprah gaji itu Bu, ada gaji pokok, tanggungan, tunjangan fungsionalnya aja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah sertifikasi, di situ juga harus dimasukkan tunjangan profesinya. Nah, tunjangan profesi kita berapa? Tunjangan profesi kita kan sama seperti gaji pokok kita itu Bapak Ibu. Nah, berarti kita masukkanlah tunjangan profesi kita itu sama seperti tunjangan pokok kita. Nah, setelah itu kita upload Bu lagi, kita upload SK kita tadi. Kalau saya tadi 3A ya Bapak Ibu ya, jadi kita upload SK 3A-nya. Nah, setelah kita upload, kita submit lagi Bapak Ibu. Nah, tersimpan dia. Nah, kalau dia di sini masih kosong Bapak Ibu, masih kosong seperti ini berarti belum terupload. Kemarin waktu pertama pengisian sudah saya upload, tapi ini kosong. Alangkahnya upload kembali. Ya Bapak Ibu ya, kalau masih kosong seperti ini kita upload kembali. Nah, begitu selanjutnya Bapak Ibu, sampai golongan berapa sekarang kita masukkan di sini. Baru 3B, jadi saya hanya baru sampai 3B aja. Nah, selanjutnya status. Bapak Ibu, status di sini ada 2, PNS dan non-PNS. Kalau Bapak Ibu PNS, tinggal Bapak Ibu klik PNS. Kalau Bapak Ibu non-PNS, tinggal Bapak Ibu klik non-PNS. Di sini sudah ada pilihannya. Nah, yang mengangkat siapa? Pemerintah daerah. Karena kita Bapak Ibu ada guru agama yang mengangkat pemerintah daerah, ada juga yang dari Kemenak pusat. Kan seperti itu. Nah, jadi ada 2 pengangkatan, bukan hanya pemerintah daerah aja, karena kebetulan saya juga punya teman Ibu Elvi Sahro ini itu dia tidak pemerintah daerah. Nah, dia dari Kemenak. Nah, jadi kita isikan ini disesuaikan. Nah, selanjutnya NIP kita Bapak Ibu masukkan. Kalau yang non PNS, kalau dia berbentuk yayasan, ada nomor induk yayasannya. Jadi bisa dimasukkan nomor induk yayasannya. Atau kalau yang kita di SD negeri, itu kita kan punya surat tugas yang dari Dinas Pendidikan tuh Bapak Ibu. Nah, nomor itu yang kita masukkan juga. Nah, selanjutnya kita simpan, kita submit kembali. Nah, kalau di sini tidak ada yang diupload ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya penugasan. Penugasan yang pertama itu di filter itu adalah tugas utama atau satmingkal. Nah, kita klik tugas utama atau satmingkal. Tugas utama Bapak Ibu di sekolah mana? Nah, contoh misalkan saya. Nah, kita masukkan aja NPSN sekolah kita Bapak Ibu. Contoh NPSN sekolah saya 10 20 9349. Nah, kalau kita klik itu langsung Bapak Ibu muncul nama sekolah kita seperti ini.
kita cukup ketik NPSN kita aja ya Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu guru PAI semua hafal kan NPNS sekolah kita? Ada yang nggak hafal NPSN-nya? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nah di situ sudah nampak nama sekolah kita, jenjangnya SD, tipenya ada, alamatnya Pematang Sijonam, Kecamatan Perbongan. Udah itu kabupatennya sudah lengkap di sini hanya dengan mengetik nomor NPSN. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tidak hafal, besok bolehlah Bapak Ibu tanya operatornya, jangan nanya kepala sekolah Bapak Ibu ya, operatornya ya Bapak Ibu. Karena mungkin ada juga kepala sekolah kita tidak hafal ya Bu Eli, NPSN sekolah. Iya, nanti ditanya malah ngamuk pula dia. Iya, tanya operator, karena saya rasa semua operator hafal nih Bu Eli. Hafal ya. Iya. Nah, itu kalau tugas utama Satmingkal. Nah, tugas tambahan Bapak Ibu, mungkin kalau kita tidak 24 jam, kita kan punya tugas tambahan itu. Contoh misalkan kalau di SMP atau SMA ada itu penjaga perpustakaan ya Bu Eli ya? Ya. Nah, tugas tambahan wali kelas atau wakil kepala sekolah ya Bu Eli? Ya. Nah, itu kalau apabila Bapak Ibu itu ada, itu tinggal tambahkan aja di sini, tambahkan. Nah, pilih jenisnya apa Bapak Ibu? Non satmingkal ya Bapak Ibu, ini bukan tepat satmingkal, non satmingkalnya. Kalau dia kurang jam. Kalau dia misalkan non satmingkal, Bapak Ibu klik non satmingkalnya. Nah, MPSN sekolah Bapak Ibu yang di luar satmingkal itu dimasukkan kemari. Nah, tinggal klik Bapak Ibu, tinggal klikkan berapa NPSN-nya. Ini kalau jam yang kurang ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya SK-nya. Masukkan nomor SK-nya, tanggalnya. Udah itu pemberian tugasnya. Kalau dia juga tugasnya sebagai guru PAI, Bapak Ibu tuliskan guru PAI. Nah, terus jamnya berapa jam Bapak Ibu di sekolah non-induk Bapak Ibu? Kalau misalkan 4 jam Bapak Ibu tulis di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu upload SK-nya. Buktinya bahwasanya Bapak Ibu mengajar di situ. Kalau saya kemarin pernah mengisi ini Bapak Ibu guru swasta, kurang jamnya. Di sini saya upload SK dan pembagian tugas. Maksudnya biar lengkap gitu kan, biar tahu bahwasanya pembagian tugas dia di situ memang benar-benar 4 jam. SK-nya juga membuktikan memang dia adalah mengajar di situ juga. Jadi saya lampirkan, saya buat PDF jadikan satu. Itu dia saya lampirkan SK dan pembagian tugasnya. Jadi itu kalau untuk yang 2 sekolah ya Bu Firma ya? Iya, kalau yang 2 sekolah. Kalau 2 sekolah di situ diletakkan ya? Iya. Tapi kalau yang 1 sekolah juga diletakkan di sini juga Bu. Tetapi dia satmingkal dia tulisannya. Satmingkal, iya. Nah, kalau dia kepala perpustakaan. Iya. Nah, kan ada di SMA seperti itu kan Bu Eli? Ada misalnya kepala laboratorium gitu juga bisa. Nah, di sini Ibu buat satmingkal karena memang dia satmingkalnya di situ. Iya. Seperti itu dia. Nah, selanjutnya di bawah tugas tambahan ada riwayat penugasan. Nah, Bapak Ibu, riwayat penugasan. Nah, seperti ini dia. Nah, riwayat penugasan ini kalau kita karena yang PNS penugasannya yang dari Dinas Pendidikan kita kan ada itu kan Bu, dari Dinas Pendidikan, ada yang SK dari BKD kan Bapak Ibu. Nah, yang di sini yang kita masukkan yang dari Dinas Pendidikan. Riwayat penugasannya. Halnya sama, kita klik tambah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, provinsi, kabupaten, nomor SK, tanggal SK, pejabat penandatanganan SK, tanggal penugasan, baru di sini status tempat tugas. Nah, status tempat tugas. Nah, dari situ di sini ada status guru, PNS dan non PNS. Nah, penugasan ini sebagai guru tetap. Status keaktifan kita buat kita masih aktif ya Bapak Ibu.
Nah, kalau kita tidak aktif, kita buat tidak aktif, tapi diisi tanggal tidak aktifnya di sini. Nah, kalau sudah pensiun, kalau alasannya pensiun, Bapak Ibu tulis di sini ada pilihannya. Pensiun, mutasi, tugas izin belajar, dan sebagainya. Kita tinggal pilih di filter bawahnya. Nah, lanjut kita upload surat tugas kita. Nah, kemarin juga ini sudah pernah saya upload Bapak Ibu, tapi hilang lagi. Nanti kalau sudah hilang seperti ini, Bapak Ibu wajib kita upload kembali ya, surat tugas kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di bawah filter riwayat penugasan ada jadwal. Nah, Bapak Ibu di sini riwayat jadwal sama seperti tab yang tadi, kita buat tambah di sini. Tambah, lalu kita lihat misalkan ini apa namanya, kita di semester genap sekarang ya, semester genap 2020-2021. Nah, kita buat misalkan jadwal, kita isi dulu jadwalnya seperti ini, jadwal. Nah, kita isi jadwalnya. Nah, kita isi jadwalnya. Ini kita edit karena saya sudah mengisi ya Bapak Ibu. Kita klik edit ya Bapak Ibu. Nah, di sini SD Negeri nama Satmingka tahun ajaran 2020-2021 semester genap. Di sini sudah ada pilihan aja ya Bu, kita tinggal klik tombolnya aja. Baru di sini kita upload SK pembagian tugasnya Bapak Ibu. Kita upload SK pembagian tugas, bukan jadwal ya Bu Bapak Ibu. Ini beda dengan siaga. Kalau di siaga kan kita jadwal yang kita upload. Nah, kalau di SMIS yang kita upload adalah SK pembagian tugas. Nah, setelah kita upload, kita submit. Nah, kita simpan, nanti dia muncul kalau sudah kita upload seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya upload SK pembagian tugas, nama-nama gurunya, nah sekaligus rosternya. Nih, kalau saya upload semua Bu, serangkap Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti sudah masuk semester genap ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya mengisi jadwal sama seperti biasa kita mengisinya ya Bapak Ibu ya. Jadwal itu mengisinya kalau di sini ada tambah. Nah, di sini ada tingkatan. Tingkatannya apa? Kalau saya misalkan saya kan SD, jadi dia kelas 1. Kita klik kelas 1. Rombelnya berapa? Karena kelas 1 saya itu ada 2 rombel, maka saya tulis di sini 1A. Atau karena di sini A-nya nggak bisa, Bu, maka kita 1 gitu. Tapi nanti saya isi 2 kali kelas 1-nya Bapak Ibu. Karena ada 2 rombel. Nah, berapa jumlah siswa laki-lakinya? Di 1A jumlah siswa laki-laki saya 12 orang. Jumlah siswa perempuannya itu ada 18 orang. Karena jumlahnya 30 kelas 1 saya Bapak Ibu. Nah, kurikulum yang digunakan apa? K13. Kita klik di sini Bapak Ibu. Karena kita semua sekarang sudah K13. Nah, penilaiannya yang digunakan apa? Karena kurikulum yang kita gunakan K13, maka penilaiannya juga K13. Nah, kita klik kurikulum 2013. Nah, hari apa kita masuk di kelas 1 ini? Kebetulan saya masuknya hari Senin. Kita klik hari Senin. Nah, jam tugasnya berapa jam di hari Senin Bapak Ibu? Misalkan saya masuknya 2 jam. Di sini kita bikin 2 jam karena saya masuk di kelas 1 hari Senin dan Kamis. Durasinya berapa? Kalau saya 35 menit, kita klik 35 menit. Nah, mulainya jam berapa? Nah, kalau hari Senin, Bapak Ibu, karena kita upacara, saya mulainya pukul 8.15. Nah, kalau pukul 8.15 berarti selesainya saya pukul 9 lewat 25. Nah, setelah itu ini kita upload Bapak Ibu pembagian tugas tadi. Ini kita upload kembali, baru submit. Nah, setelah itu tersimpanlah Bapak Ibu. Nah, nanti dia jadinya seperti ini.
Nah, kalau dia sudah terupload seperti ini dia. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di bawah jadwal ada invasing. Nah, Bapak Ibu, karena saya tidak invasing, biasanya invasing ini buat guru non PNS ya Bapak Ibu ya. Buat guru non PNS, di sini ada filter invasing, Bapak Ibu tinggal tambahkan. Nah, tambahkan nomor SK. Kalau kita invasing Bapak Ibu, ada nomor SK kita. SK invasi. Ada invasinya Bapak Ibu, tinggal SK-nya. Nah, golongannya di SK invasing itu sama juga hampir seperti SK PNS, ada golongannya. Nah, kita masukkan golongannya ke sini. Nah, jabatannya apa? Apakah sudah menjadi pegawai atau belum pegawai, atau seletingannya itu apa namanya, pegawai muda kah, pegawai pertama, hampir sama dia sama yang PNS itu. Nah, selanjutnya sama seperti SK kita, di situ juga ada gaji pokoknya di invasing itu. Jadi beda-beda, saya rasa misalkan yang mengajar 10 tahun dengan yang 15 tahun itu beda. Jadi di sini Bapak Ibu isikan gaji pokoknya. Nah, selanjutnya ada tunjangan fungsionalnya juga. Bapak Ibu tinggal input, masukkan juga tunjangan fungsionalnya. Tunjangan profesi, ada kalanya sudah invasing ini sudah pasti sertifikasi nih, karena yang mendapat invasing ini saya kira sudah mengajar cukup lama. Makanya dia tunjangan profesinya sama seperti gaji kita yang PNS. Nah, selanjutnya Bapak Ibu upload SK invasinya di sini. Ya Bapak Ibu, setelah itu baru submit, simpan kembali. Nah, jadi nanti kalau dia sudah invasing maka di sini muncul nanti ini. Nah, di sini muncul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, organisasi. Di bawah filter invasing ada organisasi. Di situ pengisiannya Bapak Ibu, organisasinya apa? Kalau kita tingkat sekolah dasar itu organisasinya adalah kelompok kerja guru KKG. Udah itu kalau ada pilihannya ya Bu Eli, AKPA ini kan mana tahu nanti masuk di aplikasi ini Bu Epi, bisa diusulkan juga itu kan Bu Epi. Bu Eli. Iya, iya. Jadi ada filter tambahan untuk AKPA kan, ya kan Bu Eli? Sip, mantap. Jadi itu kalau Bu Eli agak disampaikan ke pengurus yang atas biar ada filter di emis ini tambahannya. Siap, nanti kita lapor ke DPP. Oke, nah selanjutnya status keaktifan. Kalau kita aktif, kita buat aktif di sini ya. Kalau kita tidak aktif, tidak usah diisi, tidak aja kita buat karena isi di situ pilihannya hanya iya dan tidak. Nah, selanjutnya tingkatannya. Nah, kalau misalkan KKG kebetulan saya ikut tingkat kabupaten, kita masukkan tingkat kabupaten. Kalau kita ikut tingkat provinsi, kita masukkan juga tingkat provinsi. Jadi tergantung tingkatan kita mengikuti KKG ini. Bagi guru PAI SD, mungkin kalau SMP, SMA, SMK, MGMP ya Kak Eli ya, Bu Eli. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jabatannya apa? Kalau kita jabatannya pengurus misalkan selain ketua, nah di sini kalau ketua Bapak Ibu tulis ketua, kalau selain ketua misalkan kita anggota, ada di sini anggota pilihannya Bapak Ibu. Kalau pengurus lainnya juga ada selain ketua, berarti kan ada sekretaris bendahara, di sini sudah ada pilihannya pengurus selain ketua dan wakil ketua. Kita tinggal pilih aja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tanggal bergabungnya, kapan tanggal mulai bergabungnya. Contoh misalkan tanggalnya tanggal 17 bulan 7 tahun 2018. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi, setelah itu submit. Tersimpanlah dia Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada di sini NRG. Ada filter NRG, ini bagi yang sudah sertifikasi, Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, jangan lupa terterakan NRG kita. Nah, contoh seperti ini.
Nah, status kepemilikan ya, NRG kita masukkan, nomor SK-nya, setelah itu tanggal SK-nya. Nah, setelah itu ini diupload SK. Kalau saya kemarin kita upload ini SK Dirjen ya Bapak Ibu ya, SK Dirjennya. SK Dirjen. Kalau kita guru PAI, SK Dirjen kita kan seumur hidup Bapak Ibu. Beda kita guru PAI dengan guru kelas. Kalau guru kelas SK Dirjennya itu setiap tahun ada 2 kali pergantian. Semester 1 ada SK Dirjen, semester 2 juga ada SK Dirjen. Tapi kalau kita guru PAI satu aja ini. Nah, setelah itu kita submit, kita simpan. Ya Bapak Ibu, kita simpan lagi. Maka nanti akan tersimpan, akan muncullah SK Dirjen kita. Nah, selanjutnya karya tulis. Kalau Ibu punya karya tulis, ini Bapak Ibu tinggal tambahkan apa sih karya tulisnya, tinggal masukkan ke sini. Buat data barunya. Ini yang sering ada ini karya tulis Bu Eli, Bu Elvi Sahro ini. Rekan-rekan awak yang sangat super ini bisalah dimasukkan di sini ya kan. Nah, selanjutnya ada penghargaan. Apabila kita punya penghargaan, Bapak Ibu boleh ditambahkan. Contoh misalkan di sini kita tambahkan penghargaan apa gitu kan. Kita masukkan di sini jenjangnya. Contoh saya pernah mengikuti guru berprestasi tahun 2013. Nah, kan kita masukkan di sini Bapak Ibu. Tingkatnya apa? Waktu itu saya mengikuti tingkat provinsi. Tahunnya tahun 2013. Nah, instansi pemberiannya itu dari mana? Kemarin saya adalah pemerintah daerah. Nah, selanjutnya penugasannya. Nih. Seperti ini. Nah, sertifikat kita itu kita upload di sini Bapak Ibu. Kita upload di sini. Nah, setelah kita upload, kita submit kembali. Nah, maka tersimpanlah dia. Nah, selanjutnya apa? Apa aja penghargaan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terima bisa dituangkan di sini semua. Kalau ada 10 seperti Bu Eli, masuk semua 10-10 ya kan Bu Eli? Wah. Luar biasa. Ini. Nah, selanjutnya setelah ini, setelah selesai karya tulis, ada penghargaan selesai, baru kita masuk ke konfirmasi. Konfirmasi. Paling bawah itu ada konfirmasi ya Bapak Ibu. Kita masuk ke konfirmasi. Nah, setelah ada konfirmasi, klik konfirmasi, maka akan muncul berita acara. Nah, Bapak Ibu kalau kita klik konfirmasi ini, nah, karena saya sudah konfirmasi Bapak Ibu, ini dia, seperti ini nanti dia munculnya. Nih. Nggak kelihatan berita acara di situ ya Bu Eli. Nah, dikonfirmasi ini berita acara nih Bapak Ibu, di situ mengetahui kepala sekolah, pengawas. Kebetulan di sini sudah terganti pengawas saya, sebelumnya Bu Rasida, sekarang menjadi Pak Sobirin. Baru sekretaris Kabak Data Humas dan biodata kita sampai ke bawah. Nah, ada 4 lembar ini, muncul ini. Setelah ini muncul, kita keluarkan. Ya Bapak Ibu, kita keluarkan langsung tanda tangan kepala sekolah dan pengawas. Baru kita scan kembali, lalu kita upload di sini. Nah, terakhir ada upload. Nah, ini kita upload Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah mengupload Bapak Ibu nih, sudah nampak dia sudah diupload. Nah, setelah kita upload ini, maka selesai pekerjaan kita Bapak Ibu.
sudah selesailah kita pengisian emisi ini, maka kita bisa keluar. Mudah kan Bapak Ibu? Kalau memang kita mengerjakannya sendiri, tahu fitur-fiturnya sangat mudah. Jadi saya harapkan setelah malam ini, besok kita rame-rame guru PAI, tidak mengharapkan operator lagi, kita kerja sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya kurang paham, apabila malam ini tidak paham, bisa chat pribadi saya. Saya bersedia membantunya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang fitur-fitur yang ada di EMIS. Kalau ada saran, saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Ya Allah, kasih aplaus meriah dulu untuk Bu Firma. Ternyata setelah dibuka datanya, teman-teman kita baru tahu Bu Firma itu guru berprestasi. Jadi malam hari ini kita nggak salah pilih narasumber ya. Kita nggak salah pilih. Oke Bu Firma, kita close dulu share screen-nya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya tentang ini baru kita sip Bu, boleh. Baik Bapak Ibu yang hadir di room hari ini, kita sudah ada 18 partisipan ya. Sekali lagi ditegaskan oleh Bu Firma, saya ingatkan, jangan ketergantungan pengisian data dengan operator atau orang lain, jangan ya, karena berusaha untuk jangan memanjakan diri deh, paling nggak tahu kita bagaimana cara pengisiannya. Ya mana tahu kan kita kedepannya juga nggak ngerti gimana keadaan operatornya, ya kan, atau gimana. Jadi kita bisa mandiri ya Bapak Ibu. Udah gitu kan kita udah punya wadah nih, Akpai ya, di sini bisa kita share. Kadang kita kan kalau bertanya dengan Pak Dayat gitu kan, beliau juga ada 500-an guru yang mau diurusin kan. Jadi di Akpai ini kita banyak teman-teman yang sebenarnya bisa membantu kita untuk pengisian data EMIS ini. Ya jangan ya kita tanpa data gak dianggap ada gitu ya. Baik Bapak Ibu, silakan bertanya yang ingin bertanya. Mungkin ada ini. Oke Bu Eli Ria Susanti, assalamualaikum. Insyaallah kita bantu sampai bisa, dan kita bantunya nggak hanya malam ini aja ya Bu Firma. Iya. Depannya juga kita akan tetap bantu. Siap, Bu, siap. Tapi jangan kami disuruh ngisikan, jangan isi sendiri. Ya, biar tahu gitu. Nanti lama-lama kita akan terbiasa. Sebenarnya gampang loh Bapak Ibu kalau kita mau bergerak. Kadang yang kita aduh ribet, kita udah di pikiran kita nih udah ribetnya duluan gitu, udah apa bisa gitu, nggak kita coba. Padahal sebenarnya kalau kita coba, oh ini masuknya kemari, ada masuk untuk ada profil, ada KTP, ada pendidikannya, riwayat kepegawaiannya dan lain sebagainya. Sebenarnya sangat mudah sekali, ikuti saja apa sih yang diminta kita kasih ya. Jadi berkas-berkas yang kita punya itu jangan tercecer, kalau bisa semua sudah di PDF-kan, sudah dipoto. Jadi nanti tinggal upload gitu aja. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Agung Baskoro, Bu Firma, dari SMA Negeri 1 Serampa ya. Saya bacakan pertanyaan di chatnya. Izin Bu Firma, pengisian jadwal mesti sekolah ada dibuat berulang-ulang gitu ya katanya. Coba Pak Agung bisa dijelaskan dulu pertanyaannya, hidupkan mic-nya aja. Silakan Pak Agung. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, tadi kan saya lihat Bu Firma menjelaskan tentang pengisian jadwalnya itu kan ada sekolahnya sama, tapi dia berulang kali sampai ada beberapa item tadi Bu ya, sampai 10 atau berapa tadi gitu. Apakah dia nggak bisa sekaligus satu sekolah itu kemudian jadwalnya itu sekali aja kita dibuat Bu gitu Bu? Oke, baik Pak Agung, terima kasih. Saya jawab langsung Bu Eli. Iya, lanjut langsung. Iya, Bapak Agung, sebenarnya bukan berulang-ulang kali Bapak Agung, ini semesternya tahun 2018-2019 semester ganjil, 2018-2019 semester genap, terus 2017-2018 semester ganjil, 2017-2018 semester genap,
Nah, 2019-2020 semester ganjil. 2020-2021 semester genap. Jadi dia bukan berulang, tapi setiap tahun data saya itu Iya. terisi. Nah, Nah, makanya artinya sampai per 6 10. bulan ya, per 6 bulan Iya, diperbarui ya. iya. Jadi Oke. 1 tahun itu 2 kali kita Dua isi. kali, Jadi ya. bukan berulang-ulang. Memang setiap kita isi Ya. pasti bertambah. Seperti Iya. itu, Pak Agung. Kadang 1 tahun itu roster kita tetap sama. Jadi Iya, akhirnya yang kita upload sama. Karena roster itu apa ya? tahun sekali. Setahun sekali Gantinya. gitu. Kecuali kalau kami SMK kan ada perubahan jurusan, mata di kelasnya ada yang Ah. berubah. Nah, itu pasti berubah. Oke, Pak Agung, bagaimana? Oke Bu, satu lagi bisa Bu pertanyaannya Bu? Boleh, silahkan. Jadi gini Bu, saya kan ada terkendala ketika pencetakan Bu, hasil cetakan. Nah, jadi ketika dianya sudah selesai kita buat jadwalnya, ternyata hasil cetakannya itu nggak sesuai. Dia yang kita isi yang awalnya 45 menit, berubah otomatis menjadi 30 menit. Kemudian untuk nama sekolah-sekolah nama kelas-kelasnya itu pun itu cuma satu kolom aja Bu, gitu. Itu gimana Ibu ya solusinya Bu ya? Silakan Bu Firma. Ya, Bu Firma. Gimana? Ya baik Pak. Mungkin gini Pak. Kalau saya sih seperti ini menanggapinya ya Bu Pak Agung. Pak Agung ya. Kalau tidak muncul semua itu kan mungkin aplikasinya. Saya juga kalau di situ saya juga kurang paham. Tetapi yang saya input, biasanya yang saya input itulah yang keluar. Jadi kalau mungkin saya satu Senin, contohnya hari Senin, saya masuk di kelas 1, kelas 2, kelas 6 gitu kan Bapak Ibu. Jadi Pak Agung 2 jam di kelas 1, 2 jam di kelas 2, 2 jam di kelas 6. Seperti itu. Nah, di berita acaranya munculnya seperti itu juga. Tapi ada juga satu lagi saya punya teman seperti yang Pak Agung bilang tadi. Dia hanya muncul di hari Senin itu jam 8 sampai jam 10.15, 4 jam mata pelajaran. Jadi cuma satu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau itu nanti kita tanyakan ke ahlinya aplikasinya ya Pak Agung ya. Kalau itu saya agak kurang paham. Oke. Demikian Bu Eli. Iya. Barangkali juga pas penginputan sinyalnya pas diinput nggak masuk bisa jadi. Jadi kita cek lagi aja ininya, kita cek lagi gitu. Tapi kalau memang udah kita cek lagi udah masuk, kemudian di download atau mau di-print masih seperti itu, nah ini baru nanti kita bisa tanyakan ke operatornya langsung ya. Tapi memang pastikan dulu benar-benar bahwa itu sudah terisi. Saya pikir seperti itu. Nah bisa jadi kan pas lagi nginput kelas 10 sinyalnya gini putus kan Bu. Iya. Jadi tak terinput dia. Bisa jadi. Masih ada lagi Bu? Pokoknya Pak Agung jangan menyerah ya Pak Agung ya. Jadi Bu, kira-kira bisa dicetak langsung aja nggak bisa gitu Bu? Dicetak langsung. Kalau langsung nanti datanya malah nggak valid, nggak sesuai. Nggak sama. Ya nggak sama. Karena begini Bu, kemarin kan juga saya ada masalah penginputan jadwal. Misalnya gini Bu ya, jam 8 saya masuk di kelas A sampai jam 8.45. Jam 8.45 sampai jam 9 contohnya gitu Bu ya. Itu nggak bisa diinput karena kelasnya kan berbeda gitu Bu. Apa karena mungkin solusinya masalahnya di situ gitu Bu? Bisa jadi Pak. Perhatikan lagi jamnya Pak, ada yang berbenturan apa enggak. Dia kalau namanya sistem ya, dia kalau berbenturan nggak bisa diinput. Nah gini Bu, misalnya kan saya masuk di kelas A itu jam 8 sampai jam 8.45. Kemudian kelas B saya masuk dari jam 8.45 sampai jam 9 misalnya gitu Bu ya. Ternyata nggak bisa kita input 8.45 gitu Bu. Berarti 8.50 Bapak masuk, baru bisa masuk ke jam berikutnya. Kan seperti itu kan Pak? Iya gitu Bu. Emang gitu Bu ya pengisian Bu ya? Memang harus bergeser. Nggak mau di aplikasinya bertabrakan seperti itu Pak. Jadi kita dikasih waktu 5 menit untuk berhenti baru masuk ke kelas yang lain.
Oke, oke ya Bu. Terima kasih lah Bu. Itu aja Bu. Oke, Sama-sama Pak Pak. Terima Agung. kasih atas pertanyaannya Baik, Pak. wah, Bu Firma kita diserang banyak pertanyaan ini. Dari Bu Darayana, jika masuk login emis error, solusinya gimana ya Ibu? Kalau error ya. Ya kalau pas error, lihat errornya. Iya, apa penyebab errornya? Penyebabnya tidak bisa sama sekali masuk, berarti password kita bermasalah, kita lapor ke Pak Dayat. Jadi diulang, di reset password namanya, di reset. Nah, lihat errornya atau error bisa jaringan. Jadi sinyal. Kan bisa jadi seperti itu, makanya lihat kendala errornya. Kalau tadi pagi saya buka juga error ya itu emis karena lagi maintenance ya memang belum bisa dibuka. Malah kita bisa dibuka ya kan Bu? Ini bisa lancar saya buka. Malam ini bisa, tadi pagi nggak bisa. Berarti sinyal kan? Ibu, praktikan lagi ininya, errornya kenapa? Nanti kan bisa dilihat itu. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan Bapak atau Ibu Galaxy J2 Prime. Iki sopo yo. Bu, gimana cara buat akun siaga emis yang belum punya data emisnya? Apakah kita harus berkoordinasi sama operator kabupaten atau bisa buat sendiri dari guru PAISD 105412 Sebamban Estate? Cara buatnya. Baik, saya bantu Bu Firma untuk jawabnya. Kalau emis tadi bawa aja nik sama tempat tugas ke operator di Kemenak ya, karena siaga dan emis ini adanya di Kemenak bukan di Dinas Pendidikan ya. Nanti kedepannya kita ngomong SIM PKB itu baru ke Dinas Pendidikan. Jadi kita bicarain yang tentang aplikasi dari Kemenak dulu. Emis dan siaga itu dari Kemenak. Silahkan Bapak kalau belum punya akun, bawa KTP-nya dan ingat tempat tugasnya. Dan nanti didaftarkan itu sama operator, dikasih akunnya. Gampang. Sekarang mau apa enggak gitunya. Ya kan? Tadi di awal juga sudah saya jelaskan ya kan. Mungkin belakangan masuk mungkin. Jadinya ya. Kita lanjut dari Bu Eli ya. Oh, ini Samonamu ini. Ternyata teman saya ini di Pematang Siantar dulu. Assalamualaikum Bu Eli. Maaf Bu, saya sudah mengerjakan data emis, tapi kendala saya setelah saya upload dari awal sampai akhir terus dikonfirmasi kenapa error ya Bu. Tolong pencerahannya ya Ibu. Coba Bu Firma dulu. Nah, kalau itu error itu biasanya sinyal ya. Karena kalau kita sudah selesai, kalau kita konfirmasi sejauh ini yang saya kerjakan punya teman-teman belum pernah error, kecuali sinyal. Kalau sinyal pasti error. Kita coba lagi aja nanti Bu, waktunya kita gitu kan Bu. Mungkin pada saat kita mau konfirmasi itu lagi sinyalnya kurang bagus. Jadi kita cari lagi yang lebih bagus beberapa jam kemudian atau besok pasti terkonfirmasi itu berita acaranya akan keluar. Kalau error hanya kendalanya itu karena sinyal. Oke. Jadi pengen nyanyi, jangan menyerah. Iya, semangat. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Ini Bu Eli mana ya gambarnya ya? Aku pengen lihat sih. Aduh, masih uka-uka aja dulu Bu. Oke. Jadi Bu Eli ini tadi kabarnya pindahan dari Siantar. Tetap masih di Siantar, iya. Oh, masih di Siantar ya. Oke. Oh, masih di Siantar. Saya pikir udah di sini. Baik Bapak Ibu, silakan mungkin ada pertanyaan yang lain. Ada Pak Sumarno, Pak Fitriadi. Ini Serges apa ya? Halo Bapak Ibu Serge, saya juga dari Serge loh. Ada Bu Darayana, ada pertanyaan Bu Darayana. Pak Nurosid Fauzi, Bu Elisa Fitriani, Bu Siti Ramadan, kemudian Bu Safrida Yunita, Safrida Murni, Bu Hairani, Bu Lisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita ke materi berikutnya ya tentang siaga. Oke, terima kasih Pak Fitriadi.
Saya anggap sudah selesai ya kalau tidak ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kedua yaitu tentang siaga. Yang besok jam 2 siang itu adalah cut off-nya. Ya, artinya sudah ditutup. Itulah yang akan dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat. Ya, jadi jangan sampai kita ketinggalan gitu, dan jangan sampai kalau yang sudah sertifikasi pencairannya jadi terhambat ya. Baik, materi kedua tentang siaga yang akan dibawakan oleh Pak Jusni Silalahi SPDI, lahir di Rumah Ijuk 19 bulan 11, tahunnya rahasia ya, saya aja yang tahu. Iya. Alamat Dusun 4 Penggalangan, Kecamatan Seibamban, tempat tugas SMA Negeri 1 Seibamban. Assalamualaikum Pak Jusni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Oke, siap ya Pak Jusni ya? Ya? Siap ya? Ya, siap. Oke, silakan Pak Jusni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf terkendala saya di sinyal sepertinya. Jadi mulai tadi keluar masuk saja. Ini pun sudah pindah ke depan, pindah ke belakang, pindah keluar. Semangat Pak, semangat. Kami lagi semangat nih. Oke ya. Saya rasa yang pertama adalah kita masuk aja langsung karena sudah agak lumayan malam. Nanti dibantu oleh Bu Firma mungkin untuk menampilkan siaga. Saya nggak bisa membuka siaga. Di laptop saya sinyal saya lagi nggak bisa bersahabat malam ini. Sepertinya udah mulai juga habis. Berarti mungkin Bu Firma yang share screen ya? Iya, jadi saya akan menjelaskan gitu. Yep. Jadi masuk kita pertama, banyak kawan-kawan atau teman-teman kita banyak bertanya tentang bagaimana supaya dia dapat akun siaga. Itu pertama dulu. Nah, kalau untuk mendapatkan akun siaga atau terdaftar di aplikasi siaga, itu melalui operator kabupaten ataupun Kemenak kita. Jadi mungkin karena di-share Bu Eli sebagai pembimbing hari ini di lab Zoom meeting ini, banyak kawan-kawan bertanya bahwasanya dikiranya saya bisa membuat akun siaga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, nanti kita jelaskan sama kawan-kawan kita semua. Itu tidak ada link saya untuk mendaftarkan siaga tersebut, terkecuali kita terkecuali kalau kita melapor ke dinas Kemenak kita. Nah, baik, langsung masuk kita ke aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya sangat gampang Bapak Ibu. Apalagi kita, insya Allah, alhamdulillah, guru-guru PAI tidak sepertinya semuanya lumayan tegar-tegar ya. Muda-muda, ya, jadi nggak ada yang payah Bapak Ibu, sangat gampang, dan fitur-fiturnya pun sedikit lebih banyak di emis ya. Nah, yang pertama di situ ada data personal itu adalah profil. Data-data kita lah di sini Bapak Ibu. Di sini ada ada bentuk ubah ataupun klik ubah. Di sinilah kita nanti memasukkan nick dan segala macam apa yang diminta di fitur ataupun di menu personal ini. Nah, kita isi dulu semua sampai saya rasa ini nggak ada masalah tentang pengisian data-data ini karena
data kita sendiri yang diminta Bapak Ibu. Hanya NIK, tempat lahir, ya, jenis kelamin, alamat, kontak itu aja di sini. Dan tidak ada yang di-upload ataupun diunggah gambar. Nah, masuk kita ke bawahnya, status pegawai. Status pegawai ini sama juga seperti EMIS tadi. Di sini ada PNS, non PNS, ya pilihannya. Jadi juga kita instansi yang mengangkat itu siapa? Kalau contohnya kalau honor, kalau dia pengangkatnya sekolah, berarti kepala sekolah ya yang mengangkat ataupun memberikan SK kepadanya. Yang punya NIP silahkan, yang PNS yang belum punya NIP ya dikosongkan saja. Nah, tanggal CPNS atau tanggal PNS kalau kita honor, tanggal kita pertama masuk mengajar di sekolah tersebut. Tanggalnya samakan saja tanggal CPNS dan PNS, terkecuali kalau dia PNS. Kalau dia PNS pasti beda tanggal SK CPNS-nya dan tanggal PNS-nya. Tetapi kalau kita yang honor, kita masukkan, atau non PNS kita masukkan tanggal yang sama di CPNS dan PNS tersebut. Kalau dia minta. Nah, dan kita harus upload SK. Kalau yang PNS dia SK PNS, dan kalau yang non PNS SK non PNS. Yang pertama sekali kita mengajar Bapak Ibu. Ya, pertama sekali kita mengajar kalau yang non PNS. Gitu. Jadi dan kalau golongannya ya sama. Golongan apa kita sekarang, golongan A, B, C dan selanjutnya juga upload juga SK-nya. Jadi kalau nanti naik golongan yang PNS, contohnya ini kan 3B masuk ke 3C, diisi juga dia 3C dan SK golongannya di-upload kembali. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya rasa itu mungkin nanti setelah selesai saya jelaskan. Di sini yang banyak pertanyaan. Sepertinya di pertanyaan lebih banyak, nanti diperbanyak, insya Allah saya jawab semua. Masuk kita ke pendidikan, sama seperti EMIS tadi Bapak Ibu. Di pendidikan, di sini kita masukkanlah semua pendidikan kita, mulai dari SD, ya, SMP, SMA, dan sarjana ataupun perguruan tinggi kita. Masukkan semuanya apa yang diminta, jenjangnya, prodinya, tahun masuk, tahun lulus. Jadi sepertinya ini nggak ada masalah, semuanya udah pasti bisa untuk memasukkannya, nggak ada masalah ya. Hanya tinggal membaca aja atau apa yang diminta. Kalau contohnya mengupload ijazah atau mengupload yang diunggah-unggah itu, banyak orang yang salah paham ataupun tidak bisa, karena di situ saya kalau nggak salah saya 200 MB ya. Nah, itu sangat gampang untuk merubahnya Bapak Ibu. Kita masuk aja ke komputer, buka untuk merubahnya supaya dia terubah. Banyak kawan-kawan di situ yang salah, yang gagal paham mungkin ya, kawan-kawan kita. Padahal saya buka bentar apanya, kamera foto-foto ya. Nah, contohnya kalau kita untuk merubah itu sangat gampang. Kita masukkan foto kita tadi di komputer, klik kanan, ya, klik kanan untuk merubah ukuran ya, klik kanan, terus kita masuk ke buka open print, ya. Nah, di situ ada ukurannya. Itu aja, ukurannya diperkecil, pasti otomatis dia nanti sudah kecil, jadi bisa diupload. Jadi sangat gampang. Nanti kalau itu bisalah kita apalagi siapa yang belum bisa merubah ukuran tersebut, nanti japri saya aja. Nah, kita lanjut ke bawahnya.
supaya kita cepat, karena kita tunggu di pertanyaan-pertanyaan paling utama. Lanjut, Bu Firma. Tadi ada pelatihan kita, masukkan riwayat pelatihan kita. Ya, ada pelatihan, ada prestasi, apa prestasi kita, masukkan prestasi kita. Nah, langsung masuk kita ke apa aja, Bu? Ke sekolah induk. Sekolah induk ini kalau sekolah induk ini kalau nggak salah saya karena sudah kita terdaftar dari Kemenak, kita sudah langsung dimasuk. Tapi dia langsung terdaftar mulai dari pertama tadi. Karena di sini tidak ada lagi berubah ataupun edit, ya. Lanjut ke jadwal, Bu. Jadwal. Non induk nggak masalah. Nah, di jadwal Bapak Ibu kita perbaharui. Jadi di mana kita mengisinya? Kita klik perbaharui. Nah, tambahkan jam mengajar. Nah, kalau dia sudah, ini kan sudah ada ini yang punya Bu Firma ini sudah terisi. Jadi kita langsung aja masukkan tambah jam mengajar. Di sini nanti apa yang diminta, apa yang tambahkan jam mengajar. Bikin kalau SD dia kelas 1, kalau kita ada pilihannya juga Bapak itu. Bu, coba diklik Bu Firma kelasnya itu. Ada nggak apanya? Ini jenjangnya udah SD, Pak. Jadi dia tetap. Oh iya. Tapi kalau kita di SMA, dia itu ada pilihannya kelas 10, 11, 12. Nah, rombel 1, rombel berapa, mata pelajaran pendidikan, jumlah jam per minggu. Per minggu itu 4 jam. Jumlah siswa, berapa jumlah siswa. Nah, jadi kalau kita di SMA juga sama seperti itu. Cuma kalau dia di SD dia hanya tinggal kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Tapi kalau kelas yang SMA, jenjang SMA dia udah kelas 10, ada itu 11 dan 12. Lanjut, Pak. Lanjut, Bu. Masuk ke absensi ya. Nah, absensi itu absensi ini karena sudah Firma. Iya. Nah, ini dia ya. Nah, sudah nampak langsung sekolahnya nanti. Bulannya, coba klik bulannya, Bu. Bulan apa? Bulan Januari. Bulan apa yang mau kita isi? Tahunnya, tahun berapa? Ya. Sepertinya ada agak sedikit perbedaan mungkin sama SD sama SMA ya? Atau sama aja? Ya, Bu Firma. Kalau untuk di absen sama, Pak. Karena ini tinggal upload absensi yang kita buat manual. Iya. Absensi yang dari manual itu ya? Iya, absensinya manual aja yang kita buat sendiri. Ya, sama berarti sama. Oke, lanjut. Saya rasa sampai ke sertifikasi. Nah, sertifikasi energi ini semuanya saya rasa nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa semua. Kalau kemarin yang sertifikasi ini andainya tidak
diisi sertifikasinya, nggak akan keluar sertifikasinya ini. Ini kan semuanya udah pasti akan bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada lagi yang sertifikasi, aku nggak bisa ngisi sertifikasinya, padahal sertifikasinya keluar. Nah, itu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, energi, data rekening, udah saya rasa sudah bisa semua. Saya rasa Bu Eli, saya tunggu pertanyaan aja deh untuk lebih jelasnya. Mungkin kawan-kawan ada yang ada kendala, insya Allah saya jawab. Silahkan Bu Eli, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jusni. Baik, kita buat sesi tanya jawab Bapak Ibu tentang siaga. Silahkan boleh di kolom chat, boleh raise hand. Ada Bu Firma, ada Pak Jusni yang akan menjawab tentang siaga. Silahkan. Tidak ada ya? Atau yang hadir di room ini karena sudah terbiasa. Karena siaga ini memang gampang, Bu. Siaga ini sangat gampang. Walaupun banyak permintaan ya. Iya. Ya, lebih banyak permintaan di siaga datanya dibanding emis. Jadi juga saya tambahkan, Bapak Ibu semuanya juga harus selalu cek di Dapodik Bapak Ibu ya, walaupun itu non PNS ataupun PNS. Sekarang Dapodik ke guru agama itu ya kita sebagai apa, kita harus sinkron, harus sesuai data kita. Iya. Jadi kadang emis ini masih diabaikan juga sih ya, emis dibanding siaga, karena di siaga itu disitulah penentuan ya. Iya. Penentuan pencairan biasanya seperti. Jadi iya, di siaga penentuan. Jadi makanya saya bilang Bu Eli, gampang siaga ini, pasti semuanya berusaha untuk mengerjakan ini karena memang di situ semuanya pencairan. Jadi sangat gampang, nggak ada yang payah kalau di siaga. Di emis itu karena kendalanya di jadwal itu tadinya semuanya saya perhatikan. Itu pun bukan masalahnya kita nggak bisa, memang aplikasi yang seperti itu, yang seperti mana ditanyakan oleh Pak Agung tadi. Itu. Ya. Kalau untuk siaga misalnya belum punya akun gimana Pak? Tetap harus bawa KTP dan nama sekolah juga? Terus lapor ke operator? Kalau yang tidak punya akun, nah itu Pak. Hilang sinyal Pak Jusni ini. Sedikit saya bantu, mungkin hilang sinyal Pak Jusni. Kalau yang belum punya akun siaga, Bu Eli, yang pertama dia buat nama, nomor NIK, nomor kakak, email, TMT mengajar, sama NPSN sekolah, sama scanan NPSN sekolah. Sudah itu dia. Oh, pakai lebih ini ya, lebih banyak ya. Pakai ya, lebih banyak juga. Yang pakai email, TMT ya, TMT, NPS. Iya. Nggak pakai surat tanah ya. Dia lebih banyak. Ya. tapi nomor SK pertamanya diminta, Bu. Iya. TMT pertama mengajar ya. Iya. Oke. Halo Pak Jusni. Manjat pohon kelapa Pak Jusni biar dapat sinyal. Silakan Bapak Ibu. Masuk lagi Pak Jusninya. Berarti tercampak dari room Pak Jusni ya. Pak Rahmat Hussein, ada pertanyaan tentang siaga? Ya, baru. Aduh. Selamat bergabung kembali Pak Jusni. Hilang apanya Bu, sinyalnya. Ya. Jadi saya rasa untuk siaga Bapak Ibu seluruhnya sudah bisa lah Bapak Ibu ya. Nggak ada kendala. Kalaupun ada kendala nanti ya kita sharing-sharing chat pribadi, nggak apa-apa. Itu aja sih. Oke, Pak Jusni, di kolom chat ada pertanyaan ini dari Bu Eli ya dulu ya, Bu Eli dari Siantar. Jadi luar biasa Zoom kita malam ini sampai ke Siantar nih beritanya.
Pak, ini saya ada mengerjakan siaga teman yang sudah disertifikasi. Semua udah di verbal, tapi sewaktu di SKMT sudah 1 minggu ini belum di verbal. Gimana itu ya, Pak? Silakan, Pak Jusni. Bisa saya bantu jawabnya, Pak? Mungkin siap. Pak Jus, iya, Pak Jusni lagi Pak lagi nih. Pak. Iya. Oke, kita lanjut. Kalau yang sertifikasi SKMT-nya belum diperpal itu bukan belum diperpal, Bu, tetapi pada saat mau ke SKMT itu kan ada klik dulu energi. Nah, di energi itu nanti diminta sudah valid dengan Kemendikbud atau tidak, itu oke aja diklik dulu baru bisa cetak SKMT. Oh gitu ya. Gimana Bu? Gini, Bu. Maaf ya. Bu, waktu energi itu semua sudah layak gitu. Kamu sudah layak untuk mendapatkan serti gitu ya. Tapi kita buat SKMT udah ditandatangani ya sama pengawas. Terus kita upload. Nah, sampai sekarang belum di verbal. Apa nggak ada masalah itu ya, Bu? Itu tinggal di perpal kabupaten kota aja itu Bu yang memperpalkan. Kalau itu udah aman. Gitu. Tinggal perpal ke kalau Ibu Siantar kan berarti Ibu operator Kemenak Siantar yang memperpalkan itu. Kalau udah sampai jenjang itu udah amannya itu Bu, tinggal perpalkan aja itu. Jadi nggak ada masalah lagi tuh ya Bu ya? Nggak ada. Istilahnya pencairan diperpalkan mereka. Istilahnya itu udah urusan mereka. Pokoknya kita upload. Tugas kita udah selesai kalau sudah sampai di situ. Oke Bu, terima kasih Bu. Salam kenal dari ke Sergei ya Bu ya. Ayo kita lanjut ke Ibu Saprida Murni. Bapak Ibu, saya sudah mengerjakan emis di pengisian jadwal. Ini balik ke emis nih, Pir. Tapi 1 hari ini kok tidak bisa 2 kelas ya? Tidak bisa 2 kelas. Lalu muncul kalimat tidak boleh ada irisan waktu padahal sudah ada jeda waktunya. Ini yang sering permasalahannya sering ditemuin ya. Silakan Bu Firma. Kalau itu seperti kendala Pak Agung tadi ya, itu seperti itu Agung, juga. Kalau kira-kira itu tidak bisa beririsan waktunya, kita tambahkan lagi aja. Contohnya 10.15 kan nggak bisa lagi kita tambah 10.15, kita bikin aja situ 10.30 atau 10.20. Jadi ada jenjang irisannya. Nah, terus yang kedua itu biasanya sinyal juga itu terkendalanya kalau seperti itu. Tapi ini muncul katanya ada kotak dialog gitu, ada irisan waktu, berarti kan memang jadwalnya ada yang berbenturan ya? Iya, sudah pasti ada yang berbenturan itu. Kalau tidak berbenturan dia tidak seperti itu. Ya. Jadi sebelum mengisi jadwal emis, sebenarnya kita buat jadwal dulu. Kalau saya sih ada sele-selenya itu dari jam sekian ke jam sekian dulu ya. Jadi ada jedahnya 5 menit, baru sambung 5 menit. Kalau itu pasti bertabrakan itu kalau seperti itu kejadiannya. Itu ya Bu Saprida. Kemudian lanjut untuk cut off siaga besok apa yang harus diperpal? Apakah hanya sampai jadwal saja atau harus sampai SKMT Bapak Ibu? Silakan. Firma aja deh kayak Pak Jusni. Pak Jusninya kecampak nih ya, baik. Masih ada sih, tapi sudah mute. Mungkin suara ya, bermasalah di suara. Kalau tentang siaga, kalau perpalnya sebenarnya kita sampai jadwal sebenarnya ya kan Bu Eli, sebenarnya sampai jadwal. Batas jadwal itu semua kalau sudah sampai jadwal aktiflah itu ke bawahnya. Kita tinggal upload ini, upload daftar hadir tadi kan, upload daftar hadir. Udah gitu kita tinggal mengokekan energi. Setelah itu kita keluar cetak SKMT, baru kita upload kembali perpal, selesai gitu. Jadi kayak kalau di siaga batasnya jadwal itu sudah selesai, karena untuk yang non sertifikasi pun batasnya sampai jadwal. Iya ya, jadi SKMT enggak lagi ya? Atau SKMT itu setahun sekali? Enggak, SKMT tetap. Oke. Kita ini. Oke. Gitu ya Bu Saprida Murni. Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fitriadi. Kawan awak ini Bu. Pak Fitriadi. Ya Bu Firma. Alhamdulillah sehat. Ini Bu, terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya. Saya
ingin bertanya, sebetulnya bukan bertanya sih, karena pertanyaan sudah dijawab dari sebenarnya. Cuma saya memberikan tanggapan saja bahwa Akpai untuk Kabupaten Serdang Bedagai saya menyambut baik. Kemudian sebagai bentuk dari solidaritas kita terhadap guru-guru yang honor, ya alhamdulillah Akpai hadir di Serdang Bedagai. Kemudian yang kedua, ini dari yang pertama sebagai pembuka aja. Yang kedua, secara pribadi saya menanggapi baik BIMTEK malam hari ini. Diharapkan ending dari BIMTEK ini adalah kita menjadi lebih mandiri dalam pengerjaan emis dan siaga, karena itu merupakan aplikasi domain kita di GPI ini. Kemudian yang ketiga, tentang SIM PKB dan Dapodik, yang ini merupakan bukan domain kita. Tapi walaupun begitu, kita diharapkan juga paham akan hal ini. Nah, kemudian pertanyaan saya yang walaupun tadi sudah dijawab, apa yang akan Akpai lakukan tentang SIM PKB dan Dapodik untuk sebagai bentuk dari solidaritas kita kepada guru honor yang akan bertarung atau berjuang di dalam P3KI. Itu. Kemudian ini harapan, kalau bisa Akpai Kabupaten Serdang Bedagai ini menjadi fasilitator agar terbentuknya KKG SD di setiap kecamatan, sehingga dinas bisa mengakomodir masalah-masalah yang berhubungan dengan GPI ini. Ya, sekarang kita bisa lihat sendiri begitu pentingnya 4 aplikasi ini bagi kawan-kawan kita yang honorer untuk memperjuangkan P3K-nya. Nah, itu saja harapan saya. Semoga bisa Akpai ini menjadi fasilitator untuk membentuk gugus KKG PAI di kecamatan masing-masing. Apakah bisa? Sudah pasti bisa, karena saya lihat di provinsi-provinsi lain, daerah lain ini sudah terbentuk gugus KKG PAI SD atau MGMP-nya di setiap kecamatan. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitriadi. Baik, mungkin saya akan mewakili, nanti ditambahin nama Bu Firma ya, mewakili pengurus Akpai tentunya. Tadi saya catat di sini apa yang dilakukan oleh Akpai ya, apa yang Akpai lakukan tentang SIM PKB dan Dapodik. Sebenarnya kita tidak ada kaitan ke sana untuk mengelola data ini. Kita dari Akpai ini hanya mengingatkan, kemudian membimbing Bapak Ibu untuk 4 aplikasi ini. Itu adalah salah satu yang akan masuk dalam program kerja kita, walaupun program kerja kita sebenarnya belum disusun, tapi kita memfasilitasi guru-guru PAI untuk ini, karena banyak sekali sebenarnya guru-guru PAI itu yang mengeluh karena banyaknya data yang diminta. Nah, sekarang tambah lagi dengan SIM PKB. Saat ini SIM PKB mungkin belum ada yang diproses. Nanti kalau misalnya kita sudah proses, insya Allah Senin saya akan proses untuk SMK, dan bagaimana nanti SIM PKB ini kita akan buka lagi kegiatan seperti ini, dan kita hadirkan narasumber yang sudah paham tentang SIM PKB. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi berdasarkan teman-teman yang di luar daerah, SIM PKB itu nanti ada seperti diklat virtual untuk guru-guru yang ikut P3K gitu ya. Jadi situ ada materi-materinya. Sejauh ini saya masih tahu seperti itu, tapi nanti karena saya juga belum masuk ke dalam
SIM PKB, insya Allah besok diurus. Jadi belum begitu paham sekali. Insya Allah nanti kita akan buka room yang seperti ini untuk SIM PKB. Begitu juga Dapodik. Kami dari AKPAI hanyalah mengingatkan ya Bapak Ibu, hanya mengingatkan bahwa seperti ini bahasa apanya ya. Ayo dong data kita jangan sampai nggak ada gitu. Ya, di mana nggak taunya? Kita kasih tahu gitu. Ya, jangan sampai kita sudah seperti yang ini ya, kita sudah mengajar nih 10 tahun misalnya, sampai 20 tahun, 30 tahun. Tapi data kita nggak masuk, ini kan sia-sia Bapak Ibu. Ya, makanya slogannya di kegiatan ini, kita tanpa data, kita bukan siapa-siapa. Karena memang sudah zamannya ini zaman digital. Ya, kita kalau ogah-ogahan dengan data kita, ya kita yang nggak bisa menuntut bahwa aku sudah sekian tahun nih mengabdi kok gini-gini aja gitu. Sementara data-data yang diminta itu tidak kita penuhi, ya kita nggak bisa dapat hak kita. Jadi ini aplikasi ini adalah salah satu usaha kita. Salah satu usaha pertama yang utama ya mengembangkan keprofesionalan, itu satu. Yang kedua tentunya akan menambah kesejahteraan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pedulilah dengan data yang diminta. Peduli dengan data yang diminta. Kemudian kita isi. Jangan dikeluhkan Bapak Ibu. Di sini kita bersama-sama ya. Jangan dikeluhkan. Aduh, sedikit data. Aduh, ini kan semalam udah dikasih. Kasih aja. Apa maunya kasih aja. Ya. Dan jangan sepele dengan arsip-arsip kita. Semua harus sudah di-scan, kita simpan dalam satu file. Kita simpan, kemudian nanti kalau diminta maunya apa, kita ada gitu ya Pak Fitriyadi. Kemudian mungkin untuk KKG Bu Firma bisa jawab nih ya, AKPAI menjadi fasilitator tentang pembentukan KKG SD di setiap kecamatan. Mungkin Bu Firma bisa mewakili dari KKG SD, silakan. Baik, terima kasih Bapak Fitriyadi. Kalau untuk KKG, alhamdulillah sebenarnya KKG kita setiap kecamatan sudah terbentuk gitu kan Bapak Fitriyadi. Di kecamatan saya kami aktif KKG-nya, mungkin di kecamatan Bapak belum aktif seperti itu. Nah yang kedua kita juga kan aktif KKG kabupatennya, bahkan berjalan. Mungkin pada saat ini kita tidak berjalan karena masa pandemi seperti ini. Lalu kita disibukkan lagi dengan kegiatan baru kita geser musik. Jadi kita mungkin belum sampai ke situ lagi gitu. Tapi kalau untuk pengurus KKG tiap kecamatan, kita semua sudah ada. Bahkan kalau Bapak pertanyakan antara Dapodik dengan SIM PKB, kebetulan saya operator Dapodik, itu SIM PKB juga kita sudah punya Bapak. Ini saya share seperti ini bentuknya, seperti ini Bapak. Nah, ini SIM PKB kita. Ini dari mana kita dapat? Ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau yang kita terdata di Dapodik, kita punya komunitas, kita pasti akan punya ini. Nah, boleh Bapak cek ke operator Dapodik Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Ini sudah ada semua akun SIM PKB kita, baik guru agama maupun guru umum. Jadi saya rasa kalau untuk SIM PKB tidak ada kendala, dan kalau untuk KKG alhamdulillah sampai detik hari ini KKG kita masih berjalan. Bahkan kalau kami di Kecamatan Perbongan, acara AKPAI kemarin kami tidak melibatkan lagi uang dari per orang gitu. Kami melibatkan dari kas KKG yang ada di kecamatan gitu. Kenapa kemarin di Perbongan itu banyak? Dari sekian kami anggota KKG kami itu sekitar 50-an, semalam yang hadir mengikuti AKPAI berjumlah 47 orang. Itu karena saya di kabupaten dengan Pak Hanapi 2, jadi cuma 1 orang yang nggak datang. Kenapa? Karena memang kami KKG-nya aktif. Bahkan kami tidak ada membedakan antara guru honor dan PNS. Bahkan yang honor kami tanggulangin untuk AKPAI kemarin. Bukan mutlak punya guru honor itu. Itulah kalau kami di KKG Kecamatan Perbongan. Mungkin di KKG Bapak yang belum aktif gitu. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Bu Eli, Pak Fitriyadi. Iya. Saya paham. Hanya saja maksud saya bagaimana AKPAI ini bisa memfasilitasi
lagi agar di setiap kecamatan ini bisa terbentuk gugus apa tadi yang di Simpek KB itu komunitas khusus untuk guru PAI gitu. Secara keseluruhan gitu. Agar kalau memang seperti itu nanti kita kompromi Pak di KKG kabupaten kita, karena kita kan Bapak kan termasuk pengurus di dalamnya, jadi nanti kita bicarakan sejalan, kita buat komunitas, kita ambil per kecamatan, karena mungkin kalau per kabupaten terlampau luas, agak sulit nanti menjangkaunya, jadi kita nanti buat per kecamatan untuk buat komunitas, dengan catatan kita harus pengurus KKG kabupaten kita nanti bergerak ya Pak Fitriadi, kan kita sama-sama satu tim. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Fitriadi. Sering-sering gabung dengan kita ya Pak Fitriadi ya. Nanti Pak Fitriadi terus bergabung berbagi dengan teman-teman di Tebing Tinggi ya. Tebing Tinggi. Tebing Sabandar ya, benar. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Eli. Bu Eli, Ibu maaf nanya lagi, saya udah ada akun SimPKB, kebetulan kemarin di bulan Februari ada bintek dari SimPKB dari guru belajar, tapi kendalanya kita belum ada komunitasnya ya katanya. Nah, ini nanti SimPKB kita akan buka roomnya lagi sampai, karena kita juga di sini masih ngambang ya Bu Firma ya. Lain dengan daerah yang sudah bergerak, itu teman-teman saya di Jawa udah pada bergerak untuk SimPKB-nya, tapi kita di sini belum begitu heboh ya. Nah, untuk SimPKB yang komunitasnya itu yang mendaftarkan adalah ketua KKG kalau SD ya. Kalau SMP, SMA, SMK itu yang mendaftarkan ketua MGMP-nya. SK yang dari Kemenak ya, SK yang dari Kemenak, SK MGMP kepengurusan itu dibawa ke Dinas Pendidikan atau ke cabang dinas kalau untuk SMA dan SMK. Nah, nanti akan dibuatkan komunitasnya dan ketua-ketuanya itulah yang memasukkan anggota-anggotanya ke dalam komunitas. Ya, jadi ketuanya yang bergerak dulu dengan menyerahkan SK tadi ya, SK yang kita kan saya sendiri kan SKMGMP itu kan yang tanda tangan dari Kemenak ya. Nah, teman-teman di Jawa itu ternyata SKMGMP-nya itu yang tanda tangan itu 2. Bapak-bapaknya, bapak kadisnya sama bapak kakannya gitu. Kita di sini cuma 1 aja. Jadi saya tanya, ini nggak apa-apa ini yang tanda tangan cuma kakan doang, kadisnya atau kacapdisnya nggak ada. Karena biasanya memang SK kita seperti itu kan. Oh, nggak apa-apa, bawa aja katanya gitu ya, nggak apa-apa, bawa aja ke dinas, nanti mereka akan bentuk komunitasnya itu gitu. Dan yang masukkan nanti adalah ketua-ketuanya itu ya Bu Eli ya. Tapi saya juga belum paham isi dari SimPKB apa karena belum masuk gitu. Setahu saya itu, jadi kebetulan besok saya mewakili untuk ke cabang dinas untuk membuka komunitasnya ke operator ya. Oke, begitu Bu Eli, teman-teman. Terima kasih. Oke, silakan. Sebentar, sedikit menambahi Bu. SimPKB karena kebetulan baru mengikuti ini pelatihannya kemarin. Ya. Itu Bapak Ibu SimPKB itu memang sangat harus gitu. Bagi kita salah satu syarat untuk mendaftar P3K itu kita harus memakai akun SimPKB juga. Jadi makanya kalau kita di SD Pak Fitriadi sesegera mungkinlah kita buat gitu kan, karena jangan sampai rekan-rekan teman kita non PNS itu dirugikan, karena dari situ kita bisa mengikuti pendaftaran itu satu, di situ juga soal-soal itu masuk ke SimPKB ke akun kita masing-masing gitu. Itu aja Bu Eli tambahan dari saya. Iya. Bapak Ibu silakan, ada pertanyaan. Sekarang sudah pukul 22.01 ya, 22.01 dalam 1 menit. Tidak ada lagi ya, nanti kita akan lanjut ke SimKB. Kita tunggu ya info dari Akpai. Kita juga mau raker dulu. Silakan close statement deh dari Bu Firma sebelum kita tutup roomnya.
Gimana Bu? Close statement, pernyataan penutup. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru PAI yang ada di ruangan ini. Jadi dari mulai malam ini, ayo kita bergerak, semangat. Yang pertama, tetap jaga kesehatan. Terus apapun itu kendalanya, saya minta kita Guru PAI jangan hanya tahu akhirat, kan seperti itu, karena selama ini kita kan dibilang guru akhirat kalau di sekolah saya kan gitu. Kita juga bisa dunia dan akhirat. Kita harus paham IT karena kita hidup di zaman modern. Kita semua rata-rata punya Android. Saya harapkan Android itu bukan hanya untuk Facebookan, WA-an. Nah, ini salah satu untuk emis siaga, kita jangan ketergantungan dengan operator sekolah maupun operator kecamatan. Ayo kita bangkit gitu. Jadi kalau sampai Bapak Ibu terkendala, kepingin kurang paham, boleh chat saya pribadi. Tapi di WA dulu Bu, saya mau bertanya dengan ini gitu kan Bapak Ibu. Karena kadang kan nomor itu tidak terdata semua. Ayo kita bangkit. Nah, yang kedua, ayo guru-guru non PNS, jangan karena kita non PNS terus kita tidak mau mengerjakan emis, tidak mau mengerjakan siaga. Nah, untuk saat ini segala sesuatu untuk P3K, untuk sertifikasi non PNS sudah bisa, walaupun di sekolah negeri sekarang sudah bisa sertifikasi. Yuk kita lengkapi semua data-data itu. Jadi kita maju bersama, tidak maju sendiri. Semua kita maju bersama. Intinya tetap semangat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Eli. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, close statement yang luar biasa dari Bu Firma ya. Diingat-ingat ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Baik, sebelum ditutup kita yel-yel dulu ya untuk AKPAI ya. AKPAI itu yel-yelnya itu begini Bapak Ibu. AKPAI profesional, rahmatan lil alamin, Allahu Akbar gitu ya. Oke, silakan dihidupkan mic-nya Bapak Ibu. Untuk semua ya, saya ulangin. AKPAI, misalnya saya bilang AKPAI profesional, rahmatan lil alamin, Allahu Akbar. Oke, nanti suaranya yang kenceng ya Bapak Ibu ya. Ini akan masuk YouTube nanti nih. Baik. AKPAI profesional, rahmatan Allahu Akbar. Terima kasih banyak untuk Bu Firma, Pak Husni, hanya Allah yang bisa membalasnya, telah berbagi malam ini dengan kita ya Bapak Ibu. Jujur saya juga orang yang manja untuk data ini dan saya sangat banyak belajar dari kegiatan kita malam ini ya. Jadi merasa ditokok-tokok sama Bu Firma ya, ayo buat sendiri. Jangan manja gitu ya. Karena saya termasuk yang manja gitu. Baik, saya selaku host dan moderator pada kegiatan kita malam ini, mohon maaf bila banyak kesalahan karena di sini kita juga sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.